Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang peran ibu ya terhadap rumah tangga, terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya, dan terhadap lingkungannya gitu. Menjadi ibu yang profesional, jadi tidak hanya berteori, tapi mengaplikasikan kemampuannya dalam kehidupan sehari-harinya. Selamat datang di YouTube channelnya Miswari Korean Center, guys. Nah, jangan lupa tekan like, comment, and subscribe, guys. Saya berkarir memang dari dulu, tapi saya berusaha bagaimana agar saya menjadi ibu rumah tangga juga yang sukses. Jadi saya bukan hanya sukses dalam karir gitu ya, sukses. Saya ingin juga saya sukses sebagai ibu rumah tangga. Alhamdulillah ya, saat ini saya menikmati kesuksesan saya itu, baik sukses dalam karir maupun sukses dalam menjadi ibu rumah tangga gitu. Dengan anak saya 3, alhamdulillah semuanya juga sudah mandiri dan sudah menjadi pribadi-pribadi yang aktif, kreatif, produktif, dan inovatif sesuai dengan harapan semua orang tua gitu, sesuai dengan harapan saya, dan alhamdulillah anak-anak juga memuliakan saya gitu. Mereka sangat peduli dan penuh cinta terhadap saya, ibunya. Mereka selalu berusaha untuk membahagiakan saya. Emang saya dulu paling takut, pemirsa, kalau saya sukses menjadi wanita karir, tapi saya gagal menjadi orang tua yang mampu mengantarkan anak-anaknya berkembang. Itu yang saya paling takut gitu. Nah, insya Allah ya, mungkin Tuhan juga mendengar ya doa-doa saya. Nah, orang kan melihat saya kan orang belakang di kembrungsung, kalau kata almarhum suami saya dulu. Saya orangnya bersikap bebas. Saya bukan orang yang banyak jaim, selalu jaga image, selalu berbicara masalah moral, masalah ini. Saya bukan begitu. Saya juga dari proses pembelajaran dari orang yang bodoh, banyak jeleknya gitu ya, dari orang yang banyak tidak mengertinya gitu. Tapi saya berproses, saya ingin setiap hari saya selalu menjadi lebih baik gitu. Dalam mendidik anak-anak, saya pun tidak memaksa saya harus begini, harus begitu, harus melakukan ini, harus menjadi itu, enggak. Anak saya nggak mau kuliah, nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting lakukan hal yang membuat pribadimu berkembang. Lakukan banyak hal, karena saya sendiri sudah mencontohkan. Saya bukan orang yang kuliah, saya tidak pernah kuliah, tapi saya bisa jadi motivator, saya bisa jadi trainer, saya bisa jadi dosen, dan saya menerima penghargaan internasional Dr. Honoris Causa dan Master Personality Development. Karena kemampuan saya mengaktualisasikan diri saya, mengembangkan kepribadian masyarakat dunia melalui IT, memanfaatkan IT untuk menebar ilmu positif. Yang penting potensi diri kita berkembang. Jadi sarjana bukan ukuran bagi saya. Anak-anak saya tidak pernah menekankan dia menjadi apapun gitu. Sesuai kata hati dia aja. Tapi alhamdulillah ya, sampai saat ini mereka jadi orang yang mandiri. Nah, saya kira harapan semua orang juga begitu. Nah, saya dulu begitu ya, melakukan dan memberikan hal-hal terbaik sesuai dengan peran yang ada pada diri kita, dan menikmatinya dengan ikhlas, menjadi ibu rumah tangga gitu. Jadi saya sejak dulu saya rajin masak gitu untuk keluarga saya gitu. Ya mungkin saya juga punya latar belakang SMKK ya. Saya merasa bersyukur juga latar belakang SMKK itu membuat saya banyak tahu hal untuk keterampilan menjadi seorang ibu rumah tangga gitu. Jadi Ini adalah Nokawita, guys. Lagu-lagunya menjadi backsound di setiap konten YouTube-nya Miswari Korean Center. Anak-anak saya, suami saya, dari dulu saya masak. Dan dulu ya saudara, teman-teman saya satu komplek di komplek PU itu nggak nyangka kalau saya itu masak. Karena apa? Saya jarang beli sayur.
di tukang sayur lewat ya. Nah, itu kan kalau tukang pada ngerumpul. Saya enggak, saya belinya per minggu. Saya nyetok gitu, beli di pasar nyetok. Jadi di saat ibu-ibu belanja saya sudah lewat, saya sudah masak, saya sudah pergi ke salon saya dulu punya salon. Saya sudah pergi ke salon saya dan saya pergi itu sudah masak gitu. Nah, saya ada pembantu hanya untuk memberes-beresan. Kalau masak tetap saya menanganin gitu. Sampai saat ini ya, saya masak untuk karyawan saya. Saya punya karyawan setiap hari itu mungkin ada sekitar orang 30 saya siapin untuk keluarga juga. Tapi masaknya kan apa yang dimakan keluarga itu pun karyawan. Jadi kalau masak itu kan biar dikit biar banyak kan sama aja. Repotnya sama gitu. Dan saya sudah merencanakan dari malam, saya sudah merencanakan nanti saya bangun jam 3 itu membayang tahajud ya. Nah, saya sudah mengeluarkan apa misalnya ayam, saya sudah keluarkan ayam gitu, sudah saya taruh di luar. Jadi pada jam 6 nanti saya masak, ayamnya sudah cair gitu. Jadi masak itunya sudah nggak beku lagi, tinggal saya olah gitu. Dan ya saya bangun, saya kerja, saya masak gitu. Jam 7 itu saya udah beres gitu. 7 jam 8 itu sudah beres. Tapi ya saya yang bantu beres anak buah saya gitu. Tim saya nggak suka beres-beres gitu. Cuman saya mau bersih. Saya nggak suka nyuci piring. Dan saya sudah bilang ini nanti disiapin ini. Saya yang memasak. Nah, anak-anak saya kan komitmennya gini, Mama sudah nggak usah lah Mama masak-masak katanya gitu. Itu Mama fokus aja ke ibadah Mama, ke YouTube Mama full aja kegiatan Mama full aja enjoy. Kita sudah segini, kita kan memang pembantu kita ada 2 orang ya, asisten pribadi saya juga ada gitu. Udah itu katanya apa lagi sih Ma, menantu ada, anak ada bisa masak, kok Mama mesti masak bener katanya gitu. Itu biarlah kami aja. Iyalah gitu. Saya tahan 2 minggu. Saya nggak masak gitu. Tapi saya merasa seperti kehilangan. Seperti apa ya? Kok kayaknya nggak enak gitu. Jadi saya bilang saya nggak enak Saya tetap saya aja yang masak sih gitu. Ini Mama nggak enak. Nah, ini karena Mama ini mau bekerja, mau melakukan apa-apa yang Mama suka. Kalau Mama nggak suka, jangan kalian harap. Nah ini Mama kan suka masak, biar aja Mama masak gitu. Ini adalah info tentang Korean Center guys. Kalau Anda butuh silakan menghubungi kami. Ya, nurani kita sebagai seorang ibu gitu. Seorang ibu, bahwa kita itu ya memang itu tugas seorang ibu. Apa artinya sih rumah tangga kalau kita nggak pernah masak untuk keluarga saya, untuk keluarga kita? Minimum mungkin pada saat libur, kalau misalnya kita karyawan, kita memang nggak punya waktu ya, mungkin di saat kita libur. Nah, jadi anak-anak itu juga menghargai upaya kita, menghargai masakan kita gitu. Mereka suka bilang, Mama ini kayaknya ini dibeli ya, iya, kurang ini mah, tolong mah diolah dulu mah. Nah, dia minta saya mengolahnya dulu, baru bisa. Iya ya enak. Suami saya itu paling peka sekali dengan rasa masakan saya gitu. Makanan yang sudah saya masakin apa enggak, dan suami saya sangat memuji masakan saya. Nah itu ya pemirsa, terutama pemirsa yang muda ya gitu. Jadi kita jadilah ibu rumah tangga yang profesional. Kalau Anda ingin sukses, ingin bahagia di masa tua Anda, seperti saya saat ini gitu. Nah pada masa muda memang kita harus menjadikan karakter, menjadikan kebiasaan pada diri kita sehingga menjadi contohan lingkungan kita, contohan anak-anak kita. Kita nggak usah deh nekan anak-anak kita, kamu harus begini, nggak usah. Kita contohkan aja kehidupan kita, itu sudah menjadi contoh dia gitu. Itu sudah memotivasi dia gitu. Ini adalah info tentang Korean Center guys, siapa tahu Anda butuh guys. Jangan bangga menjadi wanita sukses karir, tapi tidak memahami anak-anaknya, dan anak-anaknya berkembang tanpa arah. Anak gitu ya, yang tidak peduli rumah tangga, masakan. Saya banyak belajar ya,
Saya banyak sekali belajar dari kehidupan saya dan kehidupan orang lain. Dulu banyak ya teman-teman saya yang tadinya dia yang suka menyepelekan rumah tangganya gitu, mengabaikan perasaan anak-anaknya gitu ya. Nah, itu sekarang saya saksi sendiri. Saya menyaksikan sendiri betapa dia sengsara, betapa dia dicuekin sama anak-anaknya, betapa masa tuanya diabaikan sama anak-anaknya, sehingga dia enggaknya ini deh, pokoknya kehidupannya hancur di masa tua gitu. Nah, kemudian banyak ya teman-teman dulu yang kayak mana, sehingga dia lupa menata masa depannya gitu, yang akhirnya juga berantakan masa tuanya gitu. Emang kita harus menata kehidupan anak-anak kita, itu adalah kita yang menatanya gitu. Kita yang mengarahkan gitu ya. Kita yang harus mengarahkan. Memang anak-anak butuh kasih sayang, butuh perhatian gitu. Nah, sebandel-bandelnya kita, secuek-cueknya kita menjadi ibu gitu, menjadi ibu, tapi kita butuh mengerti sama anak-anak. Anak-anak butuh kasih sayang kita, butuh kepedulian kita, butuh keterbukaan kita. Kita latih anak-anak kita untuk terbuka gitu ya. Dan kita tetaplah berperan menjadi ibu, menjadi teman yang baik bagi dia, menjadi tempat curhatnya gitu, menjadi orang yang memahami dia. Kita jadi ibu rumah tangga yang profesional, walaupun kita dibantu dengan berbagai asisten kita gitu. Ya nggak mungkin kita bekerja sendiri. Nah, tapi yang namanya asisten rumah tangga kita ya, pembantu kita, kalau bukan kita yang mengarahkan, dia tidak akan bisa ini. Kita lihat banyak yang saya lihat punya asisten berapa tapi rumahnya tetap berantakan gitu ya. Karena apa? Karena dia sendiri tidak mengarahkan asistennya untuk melakukan kerjaan ini gitu. Karena kita nggak bisa kita melepaskan begitu saja, nggak, harus lewat kontrol kita. Kita harus membuat SOP kerja agar mereka tahu apa yang mereka harus kerjakan dan apa yang mereka lakukan. Makanya kita butuh keterampilan ya, butuh keterampilan untuk memanajemen rumah tangga kita, keterampilan untuk menata anak-anak kita. Karena pada masanya nanti ya, kita akan melihat hasilnya gitu. Kalau Anda ingin menjadi orang yang bahagia seperti saya merasakan saya sangat bahagia. Saya sangat menikmati masa tua saya. Sebagai wanita karir, saya mampu mandiri, saya mampu membangun ekonomi saya, dan sebagai ibu rumah tangga, saya mampu mengantar anak-anak saya menjadi anak yang soleh, anak yang peduli dan memuliakan orang tua, penuh kasih, penuh sayang. Ya, kita banyak upgrade ilmu, kita banyak mengikuti seminar-seminar, kita mengikut di YouTube banyak tutorial, itu yang kita perlu pelajarin. Bagaimana kita mengembangkan anak-anak kita, bagaimana kita berperan selaku orang tua yang benar gitu ya, yang bisa mengembangkan anak-anak kita. Semua orang bisa berperan, suruh aja, paksa aja anaknya kuliah terus, itu sudah berperan. Tapi bagaimana kita mengembangkan anak-anak kita sesuai dengan potensi dia. Dan banyak sekali anak-anak teman saya yang sarjana cuma nganggur di rumah. Nah, itu kita, yang penting kita bisa berkembang, kita bisa mengaplikasikan, kita bisa memotivasi anak-anak kita supaya dia bisa mengaplikasikan keberadaannya bermanfaat untuk orang lain. Ya, untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk orang-orang sekitarnya gitu. Itu yang kita harapkan gitu. Jadi kita tidak usah terlalu. Kalau ini Mbak Corin guys, dia pimpinan CP Corin Center. Putrinya Ibu Miswari guys. Melihat anak saya nggak banyak tingkah, anak saya tuh adalah anak yang baik, tunduk patuh, nggak banyak tingkah ya. Cuma di kamar saja, nggak banyak tuntutan dan nggak mau gaul-gaul sembarangan gitu. Anda tahu, Anda sudah menciptakan anak-anak yang pekok, anak-anak yang mati inisiatif gitu. Dan
anak-anak yang selalu kaku, sukses jadi sarjana, tapi ya sarjana blow on gitu. Jadi kita berusaha sedini mungkin anak-anak kita jadikan anak-anak yang aktif, kreatif, produktif, dan inovatif, karena zaman menuntut itu. Zaman tidak terlalu menuntut kesarjanaan. Biar sarjana panjang titel dari nama, kalau dia tidak bisa mengolah, dia tidak bisa menjual dirinya, dia tidak bisa mempromosi dirinya, itu percuma aja. Banyak sarjana nganggur yang tidak tahu apa yang harus dia lakukan, karena dia tidak punya inisiatif, tidak punya kreatif, tidak inovatif. Jadi kan kalau anak gagal sekolah dianggap gagal hidupnya, padahal masih banyak peluang-peluang lain yang bisa mensejahterakan kehidupannya. Perlu dikembangkan bakat minatnya, imajinasinya gitu, sehingga dia bisa berkembang. Rubah pola pikir kita yang menuntut anak hanya sarjana. Sekarang kembangkan potensi lain yang ada pada diri anak. Lah sekarang ini kita tinggal buka deh Google, apa yang kita mau pelajari, ada semua di sana. Apa yang ingin kita kembangkan bisa semua di sana. Banyak referensi untuk mengembangkan potensi diri. Yang penting sekarang tuh kita punya keahlian, kita bisa menjual, kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Oke. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat motivasi saya kali ini. Ya. Bantu aku dulu ya, like, comment, and subscribe-nya, agar kita bisa berperan aktif untuk mewujudkan anak kita menjadi anak yang aktif, kreatif, produktif, dan inovatif.